Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi saya Denny, peserta Latsar CPNS Angkatan 12. Pada kali ini saya kembali berceloteh, dan kali ini materi yang saya akan celotehkan itu tentang anti korupsi. Teman-teman, Anda pernah mendengar istilah harta tahta wanita? Ya, walaupun sebenarnya dari ketiga istilah tersebut saya kurang setuju, tetapi saya lebih cenderung setujunya dengan istilah harta atau uang itu termasuk di dalamnya, tahta atau kadang juga bisa masuk juga kekuasaan, serta istilah terakhirnya itu adalah tanda kutip simpanan. Karena kalau untuk istilah terakhirnya itu bukan hanya berbicara wanita saja, tetapi berbicara pria. Mengapa demikian? Saya akan mengulas setelah ini lebih lanjut. Teman-teman, saya sambil berceloteh tentang materi anti korupsi, juga saya sambil mencari beberapa contoh yang berkaitan dengan apa yang kita celotehkan pada kali ini. Nah, menurut teman-teman, apakah kasus yang pernah menimpa di suatu bank ini, sebenarnya kasusnya ini sudah sangat lama, mungkin sudah lebih dari sama dengan 10 tahun yang lalu dari sekarang. Nah, dalam kasus pembobolan di suatu bank ini sendiri, apakah ini termasuk kategori kasus korupsi? Kalau berbicara tentang kasus di mana sudah mengarah pada pembobolan uang nasabah, dana nasabah maksud saya, yang nantinya dari pelaku pembobolan itu sendiri ketika sudah melakukannya itu, hasil dari apa yang dibobolkannya itu justru masuk ke rekening pribadinya. Bagi saya ini sudah termasuk kategori korupsi. Dan menariknya di sini, dari salah satu kasus, dalam hal ini kasus yang menimpa suatu bank ini yang saya ceritakan di sini, ini melibatkan berondong pria. Dan saya rasa teman-teman juga sudah paham siapa yang dimaksud di sini. Dan inilah konteks yang saya katakan, di mana ada 3 unsur yang tadi saya bilang sebelumnya: unsur tahta, unsur harta, unsur tanda kutip simpanan. Seperti itu, teman-teman. Begitupun juga untuk kasus dalam berita 2. Nah, di sini juga lagi-lagi melibatkan unsur harta, tahta, dan tanda kutip simpanan. Dan kali ini simpanannya itu adalah wanita. Dalam berita 2 ini yang pernah terjadi tidak lama yang lalu, kalau tidak salah pada akhir 2019 yang lalu. Ini berhubungan dengan skandal Harley Davidson yang menimpa di suatu perusahaan penerbangan besar nasional. Itu, teman-teman. Dan saya pikir yang kasus Harley ini adalah suatu kasus yang menimpa perusahaan tersebut, yang mana merupakan, kalau saya pikir itu titik klimaksnya, sekaligus ya awal terungkapnya dari kasus-kasus yang ada di perusahaan itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Dari berdasarkan 2 contoh kasus yang telah saya jelaskan sebelumnya, apa yang bisa kita petik dari pelajaran kedua contoh kasus tersebut? Ketika kita sudah bersentuhan dari ketiga unsur yang telah saya sebutkan sebelumnya, harta atau uang, tahta atau kekuasaan, serta tanda kutip simpanan, entah itu pria atau wanita, kita bisa lupa dengan apa yang semestinya kita emban dari tanggung jawab terkait pekerjaan atau profesi kita sendiri. Seperti itu ya, teman-teman ya. Contoh lainnya, ketika misalnya saya ambil contoh dalam posisi saya sebagai seorang akademis,
ketika saya sudah terlibat langsung di dalam proses akademik itu, misalnya di suatu kelas perkuliahan yang dimana kelas tersebut merupakan saya adalah dosen pengampunya, serta di dalam proses pembimbingan tugas akhir. Misalnya kadang-kadang kalau misalnya ya amit-amit saja, karena sejauh ini saya berusaha untuk tetap lurus, tetapi kadang kalau mungkin andai kata saya sedikit melenceng, misalnya contoh dalam pembimbingan tugas akhir, saya memanfaatkan kuasa saya untuk memperdaya mahasiswa bimbingan saya, entah itu mempersulit atau bagaimana, atau memanfaatkan kesulitan mahasiswa bimbingan saya dengan memberikan jalan singkat tetapi dengan imbalan ya maaf diranjang misalnya, itu jelas sangat salah. Artinya saya bermain dengan unsur tahta dan itu menjurus ke arah abuse of power, seperti itu ya teman-teman ya. Dan abuse of power itu sendiri itu adalah gerbang awal untuk melakukan tindakan atau perbuatan korupsi, seperti itu teman-teman. Buktinya apa? Kalau teman-teman menyimak lebih jauh dari kedua contoh kasus yang saya paparkan tadi, disitulah misalnya kasus A yang terjadi di suatu perusahaan perbankan, itu memanfaatkan posisi sebagai senior relationship manager, dan akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri dalam berita tersebut. Begitupun juga untuk di contoh kasus kedua yang memanfaatkan posisi sebagai CEO, Chief Executive Officer atau Direktur Utama di suatu perusahaan penerbangan nasional. Itu teman-teman. Dan saya sudah pernah berceloteh untuk materi tentang akuntabilitas. Pada akhirnya ketika kita belajar untuk accountable terkait profesi atau pekerjaan kita, itu nanti arahnya itu bagaimana kita bersikap atau berbuat amanah dalam pekerjaan atau profesi kita sendiri. Dengan amanahnya kita terhadap pekerjaan atau profesi kita sendiri, hal ini akan menghindarkan atau menjauhkan kita dari segala perbuatan yang menjurus ke arah korupsi. Begitulah teman-teman, dan sebenarnya banyak kasus yang berkaitan dengan korupsi. Dan mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut dari beberapa kasus yang mungkin yang berada di antara sekitar kalian gitu. Demikian celotehan saya terkait materi tentang anti korupsi. Semoga kita bisa banyak belajar untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak dari celotehan saya pada kali ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan lainnya. Semangat pagi teman-teman.